Biar lewat pujian ini ya Bapak, kami bukan sekedar hafal, tetapi kami imani bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Firman Allah katakan Khotbah 3 ayat yang ke-11, segala sesuatu indah pada waktunya. Apapun yang terjadi tetap iman kami tidak akan tergoyahkan, iman kami tetap kokoh di dalam Tuhan. Karena dengan iman itu kami bisa mengalahkan segala yang ada. Bapak berfirman di hari raya ibadah umum ini, di ibadah umum lewat online streaming ini, engkau tetap ada, engkau hadir, engkau memberkati setiap umatmu, para pendengar sekalian, dan terutama yang baik di ruangan ini, hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu, sucikan, kuduskan, layakan hambamu, taruh perkataanmu di dalam mulut hambamu, supaya berkat kami untuk berikan hikmat-Mu ya Bapak. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur. Ketika firman Allah dikabulkan, tidak kembali sia-sia memberkati kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya akan serahkan acara ibadah ini. Hanya Roh Kudus yang bekerja dan menjaga setia jemaat GPPS Anugerah yang lihat di online live streaming ini berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang siap diberkati firman Allah serta mengatakan amin. Silakan dulu. Kita langsung saja. Selamat sore jemaat GPPS yang melihat siaran langsung online-nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya harap kita jaga kesehatannya. Saudara, karena banyak kasusnya di daerah tempat saya, tambah sari sekitarnya banyak yang kena. Di Ambangan isolasi, di Teratai itu malah satu keluarga. Saya kenal lagi, baru dikabarin sama RW saya. Daerah Boken ada katanya, dan daerah tempat kerja istri saya kena. Ini isolasi, saudara. Yang kena itu banyak kan ya sudah ada riwayat penyakitnya. Yang biasa sudah kena penyakit itu harus lawan, hati-hati ya. Ternyata dokter bilang kemarin ya. Sudah saya nggak akan membahas itu, saudara doakan saja. Makanya saya ini nggak mau terlalu berinteraksi karena saya tuh kadang-kadang lemah. Saya kadang-kadang lemes siarannya. Kadang saya batuk. Saya mau periksa juga, takutnya isolasi lagi. Tapi saya percaya saya nggak akan kena corona. Cuman kan saya mencegah. Saya kuat, orang lain belum tentu kuat gitu loh. Makanya saudara ya, makanya itu harus bicara saya. Makanya, ayo Injil Markus 13 ayat yang ke-33, saudara. Injil Markus 13 ayat yang ke-33, satu ayat saja saudara ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya, saudara. Sudah ketemu? Ya, 3, 2, 1. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Saudara, firman Allah di Injil Markus 13 ayat yang ke-33 jelas sekali kita disuruh hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Maksudnya apa? Ini tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di Injil Matius ada, di Injil Lukas ada. Kita disuruh hati-hati dan berjaga-jaga, sebab kedatangan Tuhan tidak tahu. Bahkan kedatangan Tuhan itu diumpamakan seperti pencuri. Tiba-tiba, nah kalau pencuri biasanya dia akan mencuri barang yang berharga, saya katakan yang bernilai. Nah nanti waktu Yesus datang kedua kali, dia akan mengambil umatnya itu yang bernilai, yang berkualitas, yang berharga, yang setuju katakan amin. Jadi pencuri tidak pernah ambil barang yang tidak berharga. Jadi ketika Yesus datang kedua kali nanti akan mencari jemaatnya, orang Kristen, umat Tuhan, hamba Tuhan yang berkualitas, yang setuju katakan amin. Saya akan secara cepat, kita disuruh berjaga-jaga dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya kan? Incipto buatan hamba Tuhan, dan buatan semua. Intinya kedatangan Yesus yang kedua kali pasti akan terjadi, tapi kapan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kita disuruh berjaga. Nah, kita berjaga-jaga di dalam apa? Ada 4 poin, langsung saja saudara. Yang pertama saudara, Injil Matius 26 ayat yang ke-41. Jadi nanti kalau saya lagi khotbah begini batuk, saudara tutup aja takutnya ya. Setengahnya saya itu kelemahannya suka lemas, suka itu. Saudara ya, makanya saya itu jarang mau berinteraksi, datang ke rumah apalagi orang itu sudah lanjut usia rentan. Takut saya kuat dia
jaga, saya tambah berdosa. Saudara, saya nggak mau, saudara ya. Injil Matius 26 ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Allah. Berjaga-jagalah sama-sama dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi tidak lemah. Yang pertama, saudara harus berjaga-jaga menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan waktunya tidak ada yang tahu, tapi dia pasti akan datang. Benar kan? Nah, bagian kita selama menanti kedatangan Tuhan kapan? Terutama maaf ya, jangan mimpi-mimpi Tuhan itu datang dengan malaikatnya di awan-awan, itu udah pasti kata firman Allah. Nanti dia akan menjemput, rapture, melihat. Itu kalau bagi saya itu terlalu jauh. Ini loh, kalau tiap hari kita nggak berjaga-jaga, maksudnya malam ini kalau Tuhan memanggil nyawa kita pulang, John, hambaku, udah cukup ya kau di dunia ini 54 tahun selesai, panggil. Gitu. Siap gak? Berjaga-jagalah. Jangan lihat Tuhan dengan kemuliaannya mau diangkat di rapture. Kayak kemarin itu banyak yang kirim kita tahu-tahu pendeta lagi korban hilang. Tuh kepengen saya langsung lagi korban ini saya langsung diangkat. Ya puji Tuhan, pasti masuk surga. Iya gak? Iya mari kita disuruh berjaga-jaga. Yang setuju katakan amin. Nah, berjaga-jaga dan berdoalah 1 jam saja sebelumnya ayat itu. Ketika Tuhan Yesus sedang bergumul di taman Getsemani, ngajak Petrus disuruh berjaga-jaga 1 jam, nggak bisa, mereka tertidur capek. Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh itu menurut daging lemah, nggak bisa nggak kamu berjaga dengan aku 1 jam saja. Mari Bapak Ibu untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Atau setiap hari, kapan waktu Tuhan kita pulang ke rumah Bapak, dengan kata lain, Bapak, saudara sudah mempersiapkan diri, berjaga-jaga kan? Halo, ada orangnya di sini? Ada ya, masih hidup ya? Jadi kalau masih hidup, kalau ditegur firman Allah kan tersinggung itu masih hidup. Kalau orang mati udah usah tersinggung. Saudara mau nggak siapkan waktu untuk Tuhan setiap hari 1 jam saja? Yang mau diberkati Tuhan. Susah. Karena daging itu lemah. Roh itu menurut, tapi saya udah belajar. Bukan sombong. 1 tahun 4 bulan April ini saya siaran terus non-stop dari Senin sampai Sabtu. Siaran saya banyak sekali, ulang-ulang lagi, dikirimin lagi. Dan saya lakukan setiap hari. Saya mau jaga diri saya 1 jam saja, saudara. Kapan? Karena saya nggak tahu kalau hari ini kalau saya panggil pulang ke rumah Bapak, saya tadi udah siaran di rumah 1 jam sudah berjaga-jaga. Saya nggak ingin ngikuti keinginan daging roh. Mungkin saya layak. Akhirnya, saudara, mari jemaat Tuhan, orang percaya, kita mau setiap hari menyediakan waktu untuk Tuhan berdoa minimal 1 jam saja. Keputusan ada di tangan saudara. Kalau jemaat Tuhan, orang percaya gereja Tuhan hamba Tuhan, saudara kalau bisa berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja sungguh indah. Karena itu membawa keuntungan untuk saudara, bukan Tuhan yang menguntungkan. Keluargamu diuntungkan, sisi keluargamu diuntungkan. Yang setuju katakan amin. Efesus pasal 6 ayat 18, langsung saja saudara ya. Jadi saya mengingatkan kepada jemaat supaya saya sebagai anak Tuhan tidak bersalah ketika Tuhan nanti panggil malam hari ini ada seseorang yang dipanggil kau nggak berjaga-jaga. Aduh saudara, ngeri sekali saudara. Setiap hari kita mau berjaga-jaga ya saudara. Efesus 6 ayat 18, sama-sama 3, 2, 1. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam apa? Di dalam doa itu, dalam permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dijelaskan begini Efesus 6 ayat 18 bahwa kita harus berjaga-jaga di dalam doa kita dengan permohonan yang tak putus-putusnya sesungguhnya. Saudara, mari saudara dandanilah rohani saudara, jaga-jagalah dengan berdoa. Itu kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Ketika engkau berdoa, engkau sedang berjaga-jaga. Jadi engkau sedang memelihara dirimu sendiri, rohaniamu, termasuk sisi keluargamu. Kekuatan kita di apa? Di doa. Saya katakan, saya memagari istri dan anak-anak saya dengan doa. Setiap hari saya mengangkat tangan, saya doakan, saya berkati sebagai hamba Tuhan. Aku berkati istriku yang kerja, apalagi dalam keadaan corona ini. Anak-anakku yang gereja, keluarganya nenek, keluargaku jemaat JPP, jemaat gereja Betani, tak sebutin seingat-ingatku. Kadang-kadang sampai tidur meme ini
penipu enggak, lagi berdoa semenjak bangunin. Kadang-kadang saya capek, jadi sembari doa saya menerabas kata-kata, saya sebutkan, dia tahu saya itu. Sembari itu saya bisa menyembah rinduan saya. Kenapa? Saya tidak bisa memberkati orang-orang dengan kekayaan saya. Saya bilang, tapi saya punya rinduan jemaatku, orang-orang yang kenal Tuhan, berkati mereka, jaga mereka, supaya ketika kami pulang ke rumah Bapa surga itu menanti kami dengan neraka. Itu indahnya kita tuju itu surga. Yang setuju katakan amin. Dunia ini sementara. Suatu saat kita tinggalkan tempat kita ini, sebenarnya bukan dunia. Dunia ini hanya sementara, titipan Tuhan. Suatu saat kita harus kembali. Maka itu yang harus kita persiapkan. Buat apa kita memiliki seluruh dunia tapi jiwa binasa? Mari saudara, saya minta jemaat Tuhan supaya saya tidak berdosa bersalah. Saya mengajarkan kebenaran firman Allah supaya saudara berjaga-jaga di dalam doa. Itu yang menjadi kekuatan. Orang yang suka berdoa, memberikan waktu, ada kekuatan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, berdoa, pasti diorbitkan, dimuliakan, dipromosikan. Contohnya Daniel, sehari berapa kali dia berdoa? 3 kali. Saudara, ada bahaya diluputkan Tuhan, bahkan dipromosikan Tuhan. Hanya doa yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, berjaga-jaga di dalam doa. Yang kedua, 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, saudara. Sama-sama yuk, 3, 2, 1. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap. Yang kedua, saudara, ketika kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, atau secara pribadi Tuhan panggil kita ke rumah Bapa, engkau sudah berjaga-jaga kan? Yang pertama-tama kita berjaga-jaga di dalam. Yang kedua, berjaga-jaga di dalam iman. Sama-sama katakan, berjaga-jaga di dalam iman. Berjaga-jaga di dalam iman. Sebagai laki-laki gambaran yang kuat, iman kita harus kokoh, kuat. Saudara, mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dengan streaming ini, saudara, kita harus berjaga-jaga di dalam iman kita. Jangan sampai iman kita lemah, iman kita goyah, iman kita nggak teguh, saudara. Karena iman itu bisa tergoyahkan nggak? Tergoncang. Petrus pernah berkata, nanti kalau saudara lihat di Injil Matius 26 ayat 33 di akhir pelayanan Tuhan, Tuhan bilang malam hari ini imanmu akan tergoncang, gembala berai. Petrus dengan mantangnya, teman-temanku ini boleh nih tergoncang, tapi imanmu tidak kan? Tuhan bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku berapa kali? Menyangkal gak? Saudara menyangkal dia nanti di dalam ayat yang ke-69 sampai 75 3 kali. Kenapa? Tergoncang, takut penderitaan. Jangan merasa hebat. Oh, saya nih loh jadi orang Kristen dari kecil, sudah diajarkan tentang iman. Bahkan maaf, papaku pendeta tuh ngajarin iman tuh bagus tuh. Kau katakan loh, seringkali orang bilang bagus, mantap Pak Eko, kayak gitu. Tapi ketika menghadapi penderitaan, apa nggak bisa tergoncang? Nggak undur, sedang. Mari kita mau berjaga-jaga di dalam iman kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, Timotius itu luar biasa. Kalau saudara lihat, dia punya mama dan nenek yang mentransfer tentang iman. Iya kan? Mamanya siapa sih ya namanya ya? Enike dan neneknya Louis ya. Mentransfer iman, enggak ngasih cewek yang banyak dan lain sebagainya. Yang diajarkan iman. Makanya punya iman yang berkualitas. Makanya transfer ke anak-anak saudara bukan hanya harta kekayaan, pendidikan kita bagus, kayak saya kuliahin anak saya mau siapkan rumah bagus, tapi yang diajarkan sebenarnya perkara yang lebih mulia, iman, saudara. Oh, yang kayaknya nggak ada yang ambil di sini. Kayaknya yang diberikan hanya fasilitas yang jasmani aja. Iman lagi transfer. Kita bersalah. Saya sebagai betul kalau ngajarkan Well nanti sama Chris itu saya bersalah. Saudara, hanya jasmani yang saya ajarkan bukan kebutuhannya, tapi imannya nggak ada.
Karena apa? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Benar kan? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara nanti ketika pulang ke rumah Bapak tidak didapat iman, tak layak. Karena Injil Lukas 18 ayat 8, ketika nanti anak manusia datang kedua kali, yang diminta apa? Iman loh. Adakah didapati? Bukan begini. Ketika aku datang kedua kali, cuma kepepesan dia itu. Rumahmu piro? Ayanto, rumahmu piro? Istrimu piro? Anakmu piro? Hartamu berapa? Sering. Mobilmu apa? Wes ganti-ganti tak sering. Kopun depositonya berapa? 100 euro. Enggak, kopun ada hampir 1 triliun. Saya nggak tahu oleh banyak. Nggak diminta itu. Yang ditanya, adakah iman? Karena tanpa iman nggak berkenan loh. Mari gereja Tuhan, ketika nanti Tuhan panggil malam hari ini, kan tegak iman kita. Iman yang teguh, iman yang kuat seperti laki-laki. Apa sudah luntur? Apa sudah goyah? Nggak berkenan. Sorry ya. Jangan-jangan kita yang melayani tempat ini merasa pendeta, khotbah di tempat ini sama Pak Budiran dengan istri. Maaf, saya katakan orang yang biasa-biasa, orang yang sederhana ini, tapi mereka memiliki iman, mereka memiliki yang lebih berkenan dari saudara. Saya pun belum tentu iman saya lebih kokoh dari dia. Jangan-jangan dia apa adanya, jalani hidup dengan hari lepas hari ini dengan apa adanya, gak neko-neko, tetap mempertahankan iman. Amin, saudara. Jangan pikir kita yang pakai dasi, pakai khotbah di mimbar sudah merasa beriman, belum tentu. Kalau Tuhan yang tahu, saudara. Yo, itu yang kedua. Jadi berjaga-jaga di dalam iman. Yang ketiga, saudara, Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 38. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 38. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari apa? Perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya, bagi tuannya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya apa? Berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan ikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-38 sama-sama. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka yang ketiga disuruh berjaga-jaga dalam apa? Kita ini disebut seperti hamba-hamba. Yesus itu Tuhan, jadi kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Nanti kalau saudara baca ayat seluruhnya itu, ternyata ada beberapa kali dia hamba yang setia dan bijaksana. Karena dia berjaga-jaga. Tuannya pergi ke pesta perkawinan, kapan dia datang nggak tahu, mau malam hari mau dini hari, kita tutup. Jangan sampai hamba Tuhan itu apa? Tidur, malas, hamba yang jahat, hamba yang nggak setia, hamba yang nggak bijaksana. Ketika hamba itu setia dan bijaksana, dikatakan berbahagialah hamba itu. Bahkan saudara, kalau di Injil Matius 25, ketika tuannya pergi memberikan 5 talenta, 2 talenta 1. Yang 5 dan 2 memperjakannya, dibilang berbahagialah hamba yang setia. Kamu akan masuk ke pesta tuannya. Jadi saudara, yang ketiga berjaga-jaga di dalam apa? Kita jadi hamba yang setia dan bijaksana. Ketika nanti anak manusia datang kedua kali, saudara menjadi hamba yang setia dan bijaksana, kita menjadi hamba yang jahat. Akhirnya kalau hamba yang jahat itu diapain? Nggak mengerjakan tugasnya, dilempar ke peleburan, nggak melaksanakan tugas dengan baik. Hati-hati hamba Tuhan juga dalam pelayanan. Kita jemaat termasuk hamba Tuhan. Jangan sampai nanti ketika Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa, kita tidak menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Justru dikatakan hamba yang jahat. Nyala kamu pembuat kejahatan. Aku nggak kenal kamu, John. Percuma kok bengok live streaming. Akhirnya kamu pembuat kejahatan. Karena bukan setiap orang yang berseru Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Tidak bernubuat, tangan orang sakit berbahasa roh, kurabasya dalam. Ternyata
ternyata katanya hamba yang jahat, hamba yang gak bijaksana, hamba yang setia, nggak layak. Saudara, jadi melalui kebenaran firman Allah kita mau menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Yang terakhir saudara, langsung Wahyu 16 ayat 15. Saudara, siarannya kalau 20 menit kita firman keadaan sampai. Ya, kelihatan di situ saya tahu. Wahyu 16 ayat 15 sama-sama 3, 2, 1. Lihatlah, aku datang seperti apa? Pencuri. Berbahagialah apa? Dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan apa? Pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan apa? Telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, maksud dari ayat firman Allah ini, saudara, ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali ia seperti pencuri. Saudara, yang dimaksud untuk supaya memperhatikan pakaiannya bukan hanya kostum jasmani ini. Saya perhatikan pakaian saya besok pakai dasi, pakai jas. Maksudnya bicara pakaian ini kalau di dalam kitab Wahyu kekudusan, sama-sama kekudusan, memperhatikan kekudusan. Hendaklah pakaian itu selalu apa? Putih. Bukannya putih-putih kayak KPPS, putih-putih. Ini putih kekudusan. Kalau KPPS putih putih. Kita ini putih kekudusan. Saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus panggil kita pulang ke rumah Bapa, apalagi saudara menanti kedatangannya dan kemuliaannya di atas awan-awan, hendak hidup kudus, gak menjaga kekudusan, gak bisa. Kok diem? Sepi nih. Katakan saya mau hidup kudus. Gak yakin, saya ulang aja lah. Saya mau hidup kudus. Kalau gak mau hidup kudus urusan saudara, tapi ini firman Allah. Kalau nanti saudara gak menjaga pakaian kekudusan, saudara gak akan mungkin masuk di dalam kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Karena jelas Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini bukannya ucapan bacot, ini firman Allah. Tuhan sendiri yang berfirman, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Loh, saudara melihat Tuhan di surga, bertemu muka dengan muka. Nah, hidup kudus mana bisa, karena di surga kudus. Tidak ada orang yang cemar, orang yang najis, hanya orang yang kudus yang layak di sana. Makanya jaga setiap hari berusaha hidup kudus. Yang setuju katakan amin. Pak ngomong enak lambe, Pak hidup kudus. Itu aja udah di dunia ini susah, apalagi dalam keadaan ini. Bisa kan hidup kudus? Bisa, bukan dalam kekuatan kita, dalam kudus kok. Bahkan firman Allah loh mengajarkan Yohanes 17 ayat yang ke-17. Firman Allah itu apa? Kebenaran, dan kebenaran itu menguduskan. Pak, saudara jadinya corona itu Pak. Jadi kita bisa dikuduskan ada kebenaran firman Allah. Makanya suka baca firman enggak? Yang menguduskan saudara bukan darah Yesus saja. Saya kasih tahu, tapi ada firman. Firman itu memerdekakan. Firman itu membawa kepada kebenaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki, menguduskan kita. Yang setuju katakan amin. Makanya suka baca firman. Apa yang kau baca mempengaruhi hidupmu, saudara. Ayat penutup selesai kita. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Sama-sama 3, 2, 1. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Ini akhir zaman, pilihan saudara, saudara. Kalau saudara mau berbuat jahat, dibiarkan. Kalau nggak mau bertobat, mau hidup cemar, itu pilihan saudara. Kalau saudara mau melakukan kebenaran, itu keputusan saudara. Saudara mau hidup kudus, itu keputusan saudara. Jadi keputusan Tuhan bilang dikembalikan kepada pribadi yang terjadi. Pasti suatu saat Tuhan datang. Kapan nggak tahu. Malam ini, besok saudara ada yang pulang ke rumah Bapak, sudah siap pulang ke rumah Bapak?
Kalau lansia hati-hati loh ya, makanya berjaga-jaga. Makanya sebelum terlambat berjaga-jaga di dalam apa? Doa. Minta berjaga-jaga dalam iman. Ketiga berjaga-jaga. Lupa jadi apa ya? Setia dan bijaksana. Yang keempat berjaga-jaga dalam kekudusan. Biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi berkat bagi saudara. Kalau ada kata-kata yang salah, katanya ini kan gitu, diabaikan di waktu adalah jadi berkat. Saya kembali kepada Bapak Pembawa untuk tutup berkat. Oh, saya orang sebut berkat saudara. Sebenarnya saya tak mau berkat. Saya kepengen aja saudara. Tak kembali lagi. Saudara, mari sebelum berpisah, kita tidak akan berpisah. Sebelum Tuhan memberkati kita, Bapak di surga, hamba sudah menyampaikan firman Allah. Biarlah firman Allah ini tempat terakhir bukan hanya kami dengar, kami lakukan. Berkati jemaat yang di live streaming ini, baik di Facebook dan di IG. Tuhan memberkati mereka. Bagi hamba Tuhan jemaat yang datang di gereja, Tuhan berkati. Tuhan, hamba minta Engkau menutup bungkus setiap rumah tangga keluarga kami pada saat-saat ini ya Bapak, supaya tidak ada satupun di antara kami yang kena virus corona. Kami tetap sehat, tetap menjalani kehidupan dengan apa yang Tuhan mau, dan kami mau mengikuti rancangan Allah dalam setiap kehidupan kami, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan juga memenuhi segala keperluan jemaatmu selama mereka ini stay at home atau lockdown, karena kebutuhan setiap hari meningkat ya Bapak. Kerjaan tambah susah ya Bapak. Tolong Kau memberkati. Kami percaya gereja hamba Tuhan sudah melakukan bagiannya. Jemaat tinggal menjaga diri mereka, jaga kesehatan, pola makan, dan keperluan-keperluan Tuhan adakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapak, sampai kembali. Nanti kami pulih bisa beribadah bersama-sama lagi, bersekutu satu dengan yang lainnya. Bangsa dan negara kami dalam keadaan demikian, Tuhan sudah berkali Bapak Presiden Jokowi berikan kesehatan juga, beserta Tuhan wakilnya Pak Hamid Mahruf bersama jajaran yang tertinggi, pakai aparat keamanan yang ada juga pada saat ini. Juga Tuhan, PSBB diberlakukan Tuhan besar-besaran, baik di Gresik, Sidoarjo, bahkan Surabaya, Jakarta sudah dilakukan begitu ketat ya Bapak. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapak, pulihkanlah kembali bangsa dan negara kami, supaya kami ini terbebas dari segala hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang, Tuhan, kami tidak akan pulang sebelum tangan Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, jadilah kuat selalu di dalam Tuhan. Kita bisa kuat kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, dengan cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menyertai memberkati hidup kita, memimpin hidup kita hari lepas hari, sehingga bersama Tuhan Yesus saudara dan saya cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan Yesus saudara dan saya mampu melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang mulia. Semua kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terlebih bersama Tuhan Yesus saudara dan saya senantiasa berjanji untuk tetap berdiri dan berjalan di jalan yang Tuhan sudah tunjukkan, yaitu jalan kebenaran, jalan kehidupan, dengan tidak menyimpang ke kiri ke kanan, supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung. Dan setiap hari kita mau mengenakan jubah kekudusan, karena firman Allah katakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Kita mau melakukannya dengan ketaatan dan kesetiaan kita, sehingga jadi Bapa diberikan waktu kita hidup dalam dunia sampai kita pulang ke rumah Bapa. Dan Tuhan Yesus sudah jadikan di rumah Bapa banyak tempat. Surga sudah disediakan, tinggal masuk rebut bawa jiwa-jiwa dikasih mahkota. Jadilah jemaat Tuhan, orang percaya, orang Kristen, hamba Tuhan yang bijaksana, dengan mempergunakan waktu yang ada melakukan kehendak Allah, hidup menurut roh bukan daging, berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan, biarlah berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat sore, selamat berpisah. Hari Sabtu lain lagi. Tuhan Yesus memberkati.